yang terkasih, bisa pelepasan untuk almarhum Insinyur Bapak Richard Gunadi Budiman ini akan dipersembahkan oleh Romo Karsisius Siswanto MSc dari Gereja Stella Maris Bui. Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang terkasih, sebelum bisa dimulai, bagi Bapak Ibu yang mau menerima komuni kudus bisa angkat tangan. Terima kasih. Untuk mengawali misa Ekaristi Kudus pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pada pujian dari buku halaman 38, lagu nomor 8. Tuhan berikanlah istirahat. Saya
Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Pada halaman 20. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah kehidupan bagi manusia di dunia ini dan merupakan sumber kebahagiaan bagi para kudus di surga. Kami mohon, semoga saudara kami, Bapak Richard Gunadi Budiman, yang telah Kau panggil menghadap-Mu, turut dalam hidup Kristus itu oleh permandiannya dan akan hidup untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dan bersekutu dengan Allah dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Kita membaca di halaman 25. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Kalau kita mati bersama-sama Yesus Kristus, kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Saudaraku terkasih, ingatlah ini, kabar baik yang saya beritakan itu adalah kabar tentang Yesus Kristus, keturunan Daud. Dialah Kristus yang sudah hidup kembali dari kematian. Karena memberitakan kabar baik pula, saya menderita, malah sampai dirantai seperti seorang penjahat. Tetapi perkataan Allah tidak dapat dirantai. Itulah sebabnya saya tabah menanggung semua itu demi kepentingan orang yang sudah dipilih oleh Allah. Saya menanggung semuanya itu supaya mereka pun mendapat keselamatan yang memberikan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Sungguh benar perkataan, kalau kita mati bersama-sama Yesus Kristus, kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Kalau kita tetap tabah, kita juga akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kalau kita menolak Dia, Dia juga akan menolak kita. Kalau kita tidak setia, Ia tetap setia, sebab Ia tidak dapat bertentangan dengan dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dari buku halaman 42 nomor 16. Umat mengulang refrennya. Diberikannya di rumah
Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu sampailah Yesus di Betania dan mendapati Lazarus sudah 4 hari dalam kuburnya. Betania tidak jauh dari Yerusalem, hanya kira-kira 3 kilometer saja. Banyak orang Yahudi mengunjungi Marta dan Maria untuk ikut berduka cita atas kematian saudara mereka. Setelah mendengar bahwa Yesus datang, Marta keluar menemuinya, sedangkan Maria tinggal di rumah. Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, niscaya saudaraku tidak meninggal. Tetapi saya tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberikan yang Engkau minta." Kata Yesus, "Saudaramu akan hidup kembali." Jawab Marta, "Saya tahu bahwa ia akan hidup kembali pada hari kiamat." Lalu Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya. Engkau percaya ini?" Kata Marta, "Ya Tuhan, saya percaya. Saya percaya Engkaulah Al-Masih, Putra Allah yang datang ke dunia ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, dalam melepas kepergian orang kita cintai tahun hari ini, kiranya kita bisa belajar dari semangat iman Marta dan Maria, seperti dalam kisah yang baru saja kita baca dan kita dengarkan dari bacaan Injil. Memang antara Marta, Maria, dan Yesus terjalin relasi persahabatan. Mereka mengenal Yesus sebagai sosok pribadi yang lain daripada guru-guru pengajar-pengajar yang telah mereka kenal. Ada sesuatu yang lain dalam diri Yesus. Dan karena itu ketika Yesus datang melawatnya, Marta langsung mengungkapkan imannya, dan dia begitu yakin. Padahal Marta ini menerima Yesus lebih sebagai sahabat, bukan sebagai Tuhan. Tapi ada sesuatu yang terungkap. "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ada suatu keyakinan di sana. Lalu Yesus pun juga menanggapinya, "Saudaramu akan hidup kembali." Nah, nampaknya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan apa yang ditangkap oleh Marta itu berbeda. Marta menangkap bahwa oh iya, seperti yang diajarkan oleh guru-guru atau nabi-nabi pada saat itu, bahwa setiap orang yang meninggal pada akhir zaman akan dibangkitkan kembali. Itulah yang diajarkan, dan itu pula yang diyakininya. Sementara Yesus menyatakan, "Saudaramu akan hidup kembali saat ini juga." Maka kemudian Tuhan Yesus menegaskan, "Aku inilah kebangkitan dan kehidupan. Maka barang siapa yang percaya kepada Aku, dia akan hidup selama-lamanya, walaupun dia sudah mati." Nah, ini tentu tidak begitu mudah untuk bisa ditangkap dan dimengerti oleh Marta. Bagaimana bisa hidup selama-lamanya walaupun dia mati? Kehidupan yang sejati adalah dalam jiwa seseorang. Sementara yang bisa mati adalah tubuhnya yang membungkus jiwa itu. Maka disinilah dibuat pembedaan antara jiwa dan tubuh. Jiwa tidak akan pernah mati. Maka dia jiwa ketika meninggalkan tubuhnya, dia akan kembali kepada sang sumber kehidupan itu sendiri. Seperti yang diyakini oleh Santo Paulus dalam bacaan yang pertama tadi.
kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Karena apa? Karena Kristus telah mati demi solidaritasnya kepada manusia, demi cintanya kepada manusia, maka Dia mau sama mengalami kelemahan fundamental manusia, yaitu kematian. Tetapi setelah 3 hari Dia bangkit, Dia menguasai maut, dan kebangkitannya ini pula yang memberikan kehidupan baru. Maka begitu Marta mendengarkan penegasan Yesus, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya. Apakah engkau percaya ini?" Dan Marta dengan penuh keyakinan, "Ya Tuhan, saya percaya Engkaulah Al-Masih, Putra Allah yang datang ke tengah-tengah dunia ini." Ada proses pertumbuhan dari persahabatan antar manusia, bagaimana Marta memandang Yesus sebagai guru, sebagai nabi, seperti yang lain. Tapi akhirnya dia melompat bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan dia meyakini itu. Dan dia menyerahkan hidupnya itu, termasuk saudaranya itu, kepada kuasa. Dan dengan semangat iman yang seperti ini, pada pagi hari ini kita akan mengantar saudara kita, suami, bapak kita yang tercinta, Bapak Gunadi. Kita juga mempunyai keyakinan yang sama bahwa Papa, suami, saudara kita ini sudah menjalani kehidupan seperti yang Tuhan tegaskan, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup selama-lamanya." Kita bersama keluarga mengenal bagaimana beliau menghayati imannya, Tuhan yang diimaninya. Dan itu bukan hanya di dalam hati, tetapi juga dia nyatakan secara konkret, entah lewat aktivitasnya, kegiatannya di dalam kehidupan gereja, tapi juga lewat tugas dan tanggung jawabnya di dalam keluarga, di dalam pekerjaannya, bahkan juga di dalam membangun relasi bersama dengan yang lain. Bagaimana beliau menghayati bahwa Yesuslah sebagai jalan kehidupannya. Maka kehidupan baru yang dialami oleh Pak Gun ini kita juga kita yakini bersama, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Secara tubuh kita memang terpisah, kita tidak akan lagi bisa saling menyapa, saling memandang, tapi hati kita akan senantiasa mengingatnya. Bahkan setiap kali kita ingat nama beliau, dengan sendirinya kita mengingat bagaimana kebiasaan-kebiasaan beliau, apa yang pernah mereka jalankan, semuanya itu hadir kembali. Dan ini berarti secara batin kita tidak pernah berpisah, apalagi secara iman kita tidak pernah berpisah. Hanya secara fisik kita berpisah, tetapi secara batin, secara iman kita tetap dalam satu komunitas, kita sebagai satu keluarga. Maka sudah pada tempatnya bahwa kita senantiasa mendoakan beliau untuk kebahagiaan beliau di dalam keabadian. Dan kita juga meyakini beliau yang mencintai kita, istri, anak, dan keluarga, juga tetap mendoakan kita sekalian untuk keselamatan kita. Tetapi bahwa beliau sendiri tidak bisa mendoakan untuk dirinya sendiri, untuk keselamatan dirinya sendiri, karena waktunya sudah habis. Itu hanya bisa dijalankan di dunia. Tugas siapa kemudian? Kita, orang-orang yang mencintainya, untuk mendoakannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, sekarang mari kita bangkit berdiri, kita bersama memperbaharui syahadat iman kita percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari
itu ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah supaya dalam segala peristiwa hidup kita belajar percaya kepada Tuhan yang membangkitkan orang mati. Marilah berdoa juga agar suami Papa Opa terkasih Richard Gunadi Budiman yang oleh permandian kudus telah menjadi putra Allah diperkenankan masuk ke dalam rumah Allah Bapa kita. Marilah kita mohon. Semoga Bapak Richard Gunadi Budiman yang telah dipanggil sesudah menjalankan tugasnya di dunia ini selama 82 tahun diterima Tuhan dalam kedamaian dan kebahagiaan di surga. Marilah kita mohon. Pada kesempatan pagi ini kita juga mohon bimbingan dan tuntunan Allah Roh Kudus agar kita semua yang akan mengantar jenazah Opa Richard Gunadi Budiman ke tempat peristirahatannya yang terakhir di San Diego Hill boleh berjalan dengan lancar dan kita boleh melaksanakan upacara pemakaman seturut kehendaknya. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan iman bagi keluarga ditinggalkan almarhum Richard Gunadi Budiman. Semoga mereka dihibur oleh sabda Kristus yang menjanjikan kebangkitan dan hidup kekal. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang berkasih, Engkau senantiasa menyayangi kami, maka kami serahkan saudara kami tercinta Bapak Richard Gunadi Budiman ke dalam tangan. Ampunilah segala kesalahan dan dosanya, dan berilah kekuatan dan ketabahan bagi segenap keluarga yang ditinggalkannya. Karena Engkaulah Tuhan dan Penantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk mengiringi persembahan pagi hari ini, mari kita naikkan pada pujian dari buku halaman 66. Buku halaman 66 lagu nomor 68. Kami tunjukkan, kami sebabkan. Kami tunjukkan, kami sebabkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi kerendah hati kami serahkan padamu Tuhan. Buat karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam kuasa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan.
kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan kami yang kami untukkan kepadamu untuk keselamatan saudara kami, Bapak Richard Gunadi Budiman. Semoga yang kau terima dalam persekutuan para kudus berkat kurban Kristus yang kami layakan ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Marilah arahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela berwafat seorang diri, supaya kami semua hidup baginya untuk selama-lamanya. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala keputusan. Maka kami mohon kuduslah kembali dengan kekurangan kami, agar kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan diri." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami bangga melayani menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kardinal Ignatius serta semua rohani. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Richard Gunadi Budiman yang telah Kau panggil menghadap hadirat. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit.
dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan. Dengan pengantaraan bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut acara ilahi, maka berakhirlah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang harap membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Selaku Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Salam pada Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus ini menghantar kita sampai di dunia. Amin. Silakan duduk.
pujian dari buku halaman 67. Buku halaman 67 lagu nomor 70. Tuhan Kau satukan kami. Tuhan Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati bila terikat janji. Tuhan Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, sudah 82 tahun Bapak Richard Gunadi Budiman tinggal di tengah-tengah keluarganya. Kini ia telah berpindah. Jenazahnya akan kami hantar ke makamnya, tetapi namanya tetap tinggal di antara kami. Namanya kami sebut dengan hormat dan cinta. Namanya tinggal di tengah-tengah kami sebagai peringatan dan tanda kehormatan. Ya Tuhan, kebangkitan Putra-Mu baru saja kami rayakan, kami peringati, dan kebangkitannya telah menjadi jaminan akan kebangkitan kami kelak. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita mohon kepada Bunda Maria supaya mendampingi kita, mendoakan kita di dalam perjalanan nanti lusa itu, supaya dalam proses pemakaman supaya semuanya lancar dan terutama untuk keselamatan kekal bagi orang yang kita kasih Bapak Gunadi, dengan berdoa salam Maria 3 kali. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu, Bapak Ibu saudara-saudari senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian
syukur pada Allah. Sebagai lagu penutup, mari kita naikkan nada pujian dari buku halaman 61. Buku halaman 61 nomor 59. Tiap langkah. Tiap Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang megah. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang megah. Silakan duduk terlebih dahulu Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Ronald menyampaikan sesuatu. Silakan. Selamat pagi
kedua keluarga mungkin mau foto bersama dipersilakan, namun kami mengingatkan kepada keluarga khususnya jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal di dalam ruangan, ya. Pastikan sudah clean, karena kalau ketinggalan di sini sudah bukan milik Bapak Ibu lagi, tapi milik orang lain. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Silakan Pak. Oke, kalau mau masuk. Cantik mau masuk, cantik sayang. Ya. Sudah cukup. Teman-teman sekalian. Silakan. Ya. Pak Beni di sana ada apa ini? Satu kali Pak Beni di sana. Pak Beni sudah ke depan. Sudah. Oh. Let's go.